Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Ibu Melia sudah hadir, maka praktikum akan saya mulai ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Dan tak lupa salat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Nurhapsari, selaku Asisten Laboratorium Praktikum Bank Syariah tahun 2022 yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya, peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi berlangsung, jadi mohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum berlangsung agar dapat melakukan absensi pada pertemuan kali ini. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan peraturan atau ketentuan dalam praktikum Bank Syariah pagi hari ini. Untuk yang pertama, peserta diwajibkan menampilkan wajah atau stay tune selama Zoom berlangsung. Yang kedua, ubah nama pengguna Zoom dengan format nama lengkap dan kelas. 3, peserta diwajibkan mengisi absensi yang dibagikan di akhir acara. 4, jika ingin bertanya, silakan menyalakan tanda raise hand atau bisa diketik di kolom room chat. Lalu peserta menyiapkan paket data yang memadai dan berada di tempat yang memiliki jaringan baik. 6, peserta wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Melia, dipersilahkan. Tadi ternyata saya belum unmute, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Adelia ya. Pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti praktikum perbankan syariah. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua kita mengikuti walaupun kan mungkin selesai mengerjakan TTS ya. Oke, untuk praktikum ya saat ini memang praktikum itu kan sebenarnya lebih ininya itu praktek ya, karena kan namanya juga praktikum kan, praktek. Nah, tetapi karena kita masih di kondisi pandemi, jadi belum bisa maksimal untuk prakteknya. Nah, ini mau nggak mau kita harus tetap menjalankan praktikum walaupun secara online. Nah, mungkin nanti insya Allah minggu depan ya. Maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Oke. Sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas? Halo? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, oke, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi untuk praktikum kali ini kita Mohon maaf Bu, belum jelas Bu suaranya Bu. sekarang sudah jelas?
Jelas Bu, tapi kecil. Jelas tapi Ngelam Bu suaranya saya Bu. ganti headset dulu aja. Udah jelas. Sudah ya? Sudah jelas? Kecil Bu. Kecil ya? Oke, coba saya ganti headset dulu. Sudah jelas? Sudah dengar suara saya? Mbak? Halo? Sekarang masih kecil. Sudah jelas Ibu. Sekarang udah jelas ya? Sudah. Oke, makasih Mbak Adel. Nah, jadi kita untuk pertemuan ya online ya, insya Allah minggu depan ya, baru kita offline. Nah, cuma Mbak Adel, ini kan minggu depan tuh, kalau nggak salah kita udah puasa. Udah puasa belum ya? Kalau misal pun sudah masuk ke bulan Ramadan, mending dimajuin aja sebelum masuk ke Ramadan, Mbak, kalau mau offline. Bisa ya, Mbak ya? Misalnya nih, hari Jumatnya itu udah masuk ke Ramadan, nanti dimajuin aja ke hari Kamis atau hari Oke, saya lanjut. Sudah jelas ya sekarang ya? Gimana Mbak Del? Sudah jelas? Sudah lumayan jelas Bu, tapi kadang putus-putus Bu. Kan putus. Saya nggak gerak. Sekarang jelas ya? Tapi jelas ya sekarang ya? Sudah jelas. Oke. Nah, oke. Jadi untuk minggu depan usahakan ya Mbak ya, kita nggak masuk di bulan Ramadan untuk praktik apabila tatap muka langsung. Ya, kalau online sih nggak apa-apa ya Ramadan, tapi kalau tatap muka langsung jangan di Ramadan. Oke, karena kan lagi kondisi pandemi ini dan mungkin kan kalau puasa daya tahan bisa jadi menurun ya. Terus Mohon maaf Ibu, menyela suaranya ya, kecil lagi Ibu. kecil lagi. Saya nggak tahu. Iya. Oke, sekarang gimana? Apakah sudah lebih jelas? Sudah Ibu. Oke, untuk itu bisa ya Mbak ya diatur ya waktunya ya untuk tatap muka yang offline. Nanti tolong diatur. Iya Bu, insya Allah bisa. Iya, nanti saya diskusikan sama teman-teman. Oke. Nah, terus kita bisa langsung masuk ya ke materi. Boleh sih.
Sekarang dengar ya Mbak ya? Lebih jelas nggak sih? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Jadi di bank syariah ada berbagai macam produk. Jadi ada produk itu ada produk funding, ada produk pembiayaan, ada juga produk yang berupa jasa. Nah, kalau produk funding pasti tentu teman-teman udah paham ya, maksudnya kayak produk funding itu kayak tabungan, jadi produk pendanaan ya, kayak tabungan, kemudian deposito ya. Nah, itu masuk ke produk funding. Dan untuk tabungan sendiri mungkin juga teman-teman tahu juga kan, tabungan itu ada tabungan mudharabah, ada tabungan wadiah, ada tabungan haji dan lain sebagainya. Nah, itu semua masuk ke produk funding. Jadi produk funding ini adalah produk berbahan jasa, di mana produk tersebut adalah menghimpun dana dari masyarakat. Jadi dana yang masuk dari masyarakat itu masuk ke produk funding atau pendanaan. Nah, kalau produk pembiayaan itu adalah produk di mana bank syariah itu menyalurkan dana dari yang terkumpul, dana masyarakat yang terkumpul, maka disalurkan ke pembiayaan salah satunya. Nah, itu termasuk produk pembiayaan. Tapi di sini saya tidak menjelaskan tentang produk pembiayaan ya, saya cuma menjelaskan tentang funding, jasa, pelayanan, dan pemasaran. Nah, kemudian untuk produk jasa bank itu juga banyak banget. Mungkin teman-teman udah tahu juga. Jadi kayak jasa itu sesuatu yang bukan mengumpulkan dana untuk ditempatkan di bank syariah, tetapi transaksi yang dilakukan di bank syariah, misalnya transfer, FCTS, itu termasuk jasa. Kemudian teman-teman misalnya membeli pulsa menggunakan mobile banking-nya bank syariah. Nah,
Bila tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan aja ya ke slide berikutnya. Mbak Adel, silakan. Nah, ini di slide berikutnya ini ada manfaat produk dan jasa, produk padi dan jasa bangsa. Manfaat ini untuk nasabah dulu ya. Manfaatnya apa sih? Nasabah bisa terpenuhi kebutuhan pangan ya, dimana apa melalui hukum syariah. Jadi dapat hukum syariah. Jadi misalnya nih teman-teman nih, nah kalau nggak ada bank, teman-teman kan harus nyimpen itu misalnya di dompet. Nah, kalau nyimpen di dompet ada risiko nggak? Ada risiko. Misalnya risiko itu kecopetan. Ini ada dari Haryanto, suaranya terlalu kecil ya. Saya masih terlalu kecil ini suaranya. Apakah sudah jelas? Apakah lebih jelas? Sekarang sudah jelas suaranya. Bilang lagi ya suaranya ya. Terus membuka. Sekarang sudah kedengaran belum? Halo? Sekarang sudah, Bu, tapi terkadang itu putus-putus, Ibu. Kayak ini ya, kayak. Ya. Oke. Nanti kalau apa suaranya hilang langsung ini aja Mbak, langsung saya di apa tulis di komentar aja. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi misalnya nih teman-teman nih punya uang. Nah, kalau nggak ada bank ataupun nggak ada bank syariah, maka teman-teman nyimpen uangnya kan di dompet. Nah, dengan teman-teman ini masih ada yang nggak dengar sama sekali ya? Tunggu sebentar, Mbak. Sekarang dengar Mbak suara saya Mbak? Alhamdulillah jelas, Bu. Oke, udah jelas ya. Saya pakai ini aja deh.
Oke, Mbak. Nah, jadi ini tadi saya ulang ya. Jadi produk funding itu manfaatnya nih. Yang pertama untuk nasabah nih kayak teman-teman ya, prakteknya ke teman-teman aja deh yang lebih mudah dipahami. Jadi teman-teman nih punya uang misalnya, punya uang 1 juta. Nah, kemudian disimpan, nggak ada bank nih, katakanlah nggak ada bank syariah, gitu, nggak ada lembaga keuangan syariah, maka teman-teman akan menyimpan di dompet. Nah, itu akan ada risiko. Yang pertama risiko hilang atau mungkin kecopetan ya kan, ditaruh tidak ini hilang, ada risiko hilang, secara keamanannya tidak lebih berisiko. Kemudian selain itu ada risiko lagi di mana karena uang itu berada di dompet dan mudah hilang, maka bisa jadi teman-teman akan dengan mudah mengeluarkannya untuk biaya-biaya yang sebenarnya tidak penting, sehingga pasti pengelolaan keuangan teman-teman kacau. Misalnya nih punya uang 1 juta, sebenarnya nanti semester depan mau dipakai bayar UKT misalnya, tapi karena nggak disimpan di bank, uang tersebut ditaruh di dompet. Nah, ketika teman-teman lagi katakanlah di depan rumah ada orang jual bakso lewat, maka teman-teman akan ya ini ada uang, beli bakso dulu. Besoknya juga kayak gitu, ada orang jual mie ayam, maka dipakailah uang itu. Nah, kalau ditempatkan di bank, itu yang pertama teman-teman akan lebih aman ya daripada dari tindak kejahatan tadi ya, misalnya kalau ditaruh di dompet bisa hilang, kecopetan dan sebagainya. Tapi di bank itu risikonya lebih kecil. Kemudian dari risiko kegagalan dalam pengelolaan keuangan itu juga lebih kecil, karena ketika teman-teman punya uang nih 1 juta tetapi di tabungan, lewatlah penjual bakso gitu kan. Nah teman-teman, tapi di dompetnya tuh uangnya tuh cuma 5.000 gitu kan, nggak cukup kan, baksonya 10.000. Nah maka teman-teman nggak beli, karena apa sih, uangnya itu dikelola di bank syariah, dan perencanaan dari teman-teman uang itu akan untuk bayar UKT, maka akan lebih terjaga uangnya itu, tidak disalahgunakan. Nah, jadi nanti ketika disimpan di bank, kemudian sudah ketika waktunya pembayaran UKT, baru teman-teman menggunakannya membayar UKT mungkin lewat ATM ataupun melalui transfer dan lain sebagainya. Oke ya, jadi itu untuk sisi nasabah itu ada banyak sekali manfaatnya ya, keamanan, terus kemudian kemudahan juga. Jadi ketika menaruh dananya di tabungan nih, dapat fasilitas ATM, ya kan, banknya punya fasilitas ATM gitu kan. Nah, sehingga teman-teman ketika misalnya pergi nih ke Jakarta gitu, teman-teman nggak perlu bawa banyak uang gitu, tinggal bawa uang secukupnya aja, nanti kalau habis bisa ambil di ATM terdekat di lokasi teman-teman, jadi nggak perlu kemana-mana bawa banyak uang gitu kan. Itu kemudian kemudahan mau bayar telepon, isi pulsa, beli token listrik dan lain sebagainya, udah nggak perlu lagi ke tokonya, nggak perlu datengin, semuanya bisa beli tanpa pergi dari rumah lewat mobile banking misalnya dan lain sebagainya. Oke, itu ya manfaat dari penggunaan produk funding dan jasa bank syariah. Nah, kemudian ini yang kedua ini kan mempermudah transaksi keuangan, itu kayak salah satunya itu beli token listrik, nggak perlu pergi dari rumah, tinggal pakai HP aja, mau bayar tagihan tinggal pakai HP aja gitu kan. Mau belanja juga misalnya transfer dan lain sebagainya, tinggal bisa dilakukan dari rumah. Oke, begitu. Nggak ada ditanyakan ya, saya lanjutkan. Next. Nah, ini ada produk funding bank syariah ya. Yang pertama, tabungan. Nah, tabungan ini dengan berbagai macam jenisnya. Ada tabungan mudharabah, kemudian ada tabungan wadiah, kemudian ada tabungan haji, kemudian ada lagi tabungan rencana. Nah, ini tabungan rencana ini biasanya modelnya gini nih.
sebenarnya hampir semua produk funding itu antara bank konvensional dan bank syariah itu sama, ya. Cuma ada perbedaan secara praktek syariahnya. Baik dulu aja, Mbak. Yang tadi dulu aja. Baik. Oke. Nah, jadi dari hampir sama antara produk konvensional sama bank syariah. Untuk produknya ya, bukan untuk masalah akadnya. Akadnya perjanjiannya beda. Yang satu menggunakan akad syariah, yang satu enggak. Itu secara fundamental udah beda ya. Tetapi secara kegunaan. Nah, ini kalau kegunaannya itu kurang lebih hampir sama nih. Kayak misalnya tabungan nih, kurang lebih hampir sama nih, bisa dipakai nih buat belanja, dapat kartu debit, kemudian bisa dipakai buat belanja dan lain sebagainya, itu kurang lebih hampir sama untuk fungsinya ya. Kita nggak bicara akadnya ya, kalau akadnya perjanjiannya beda, yang satu pakai hukum syariah, satunya enggak ya. Jadi sama itu dalam arti fungsinya ya. Kadang orang kan bank syariah sama bank konvensional kan sama aja. Nah, ini beda gitu. Nah, cuma kalau fungsinya, fungsi untuk transaksi keuangannya hampir sama ya. Jadi itu sih, tapi secara satunya itu dibolehin ya kan secara agama, secara syariahnya, yang satunya nggak dibolehin secara syariahnya. Nah, itu yang membedakan. Nah, sekarang ini tabungan nih, next Mbak. Tabungan itu ada macam-macam kan. Nah, di sini ada kelihatan tuh, ini masih saya pakai masih Bank Syariah Mandiri ya. Saya nyari yang BSI masih baru kan, jadi agak sulit untuk dapatnya. Nah, tabungan tuh macam-macam, mulai wadiah, mungkin teman-teman banyak yang punya ya, rekening wadiah, kemudian mudorobah. Nah, antara wadiah mudorobah bedanya di mana sih? Nah, salah satu yang mendasar adalah yang membedakan di akad, ya kan? Itu satunya menggunakan akad wadiah, satunya akad mudorobah. Di mana akad wadiah keuntungan yang dibagikan ke nasabah itu bukan bagi hasil ya. Jadi teman-teman kalau wadiah, wah dapat bagi hasil berapa, itu salah. Jadi kalau wadiah itu mendapatkan semacam bonus ya atau hadiah. Nah, apa ya, kayak katakanlah wadiah itu kan karena dana titipan, bank boleh memberikan kayak apa ya, ucapan terima kasihnya ya, nasabah ini menempatkan dana di tabungan wadiah itu ada ucapan terima kasih, tapi itu bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu kan sudah ada perjanjian besaran nisbahnya. Nah, tetapi kalau wadiah ini bonus ya, bonus itu nggak ada perjanjian besarannya yang akan nggak ada kayak nisbahnya, itu nggak ada. Nanti akan ada besarannya berapa yang dibagikan, tuh nggak ada ketentuannya. Jadi kayak ya sesuka banknya aja gitu ngasihnya. Nah, tapi untuk tabungan wadiah ini punya kelebihan kan, pasti teman-teman juga tahu juga kelebihannya apa sih, administrasinya murah. Gitu. Nah, kemudian kalau mudorobah, nah ini mudorobah ini, bank ini ada akad mudorobah dengan nasabah, sehingga ada nisbah bagi hasil yang akan dibagikan. Nah, itu jadi besaran bagi hasil yang dibagikan nih kepada nasabah itu sesuai kesepakatan nisbah yang disepakati, kemudian diperhitungkan juga dengan keuntungan yang bank terima. Itu kemudian ada lagi tabungan mabrur ya, tabungan haji atau tabungan mabrur mungkin namanya. Terus tabungan, kalau tabungan haji mungkin kayaknya akadnya juga wadiah, saya juga nggak paham ya, kurang paham, cuma ada produknya itu. Untuk akadnya nanti bisa tanya ke bank syariahnya. Oke, kemudian tabungan haji, kemudian tabungan ini, ada tabunganku ya, mungkin itu dulu, atau tabungan semacam tabungan pelajar, itu ada, itu program dari pemerintah. Nah, walaupun program dari pemerintah itu kalau nggak salah namanya tabunganku ya, yang batik-batik itu di depan itu, jadi itu pemerintah itu
Jadi pemerintah tuh ada dua produk yang program pemerintah, yaitu yang pertama tabunganku, yang kedua tabungan simple, kalau nggak salah namanya ya, simpanan pelajar. Nah, di mana tabunganku dan simple ini lebih ini kayak lebih syaratnya itu lebih mudah gitu. Jadi kayak saldo minimalnya lebih rendah, setoran awalnya lebih rendah, terus kalau mungkin setiap kali kita setor itu kan ada minimalnya tuh, kalau nggak salah minimal mungkin berapa sih, 20.000 atau berapa gitu ya. Tapi kalau untuk tabunganku, tabungan simple, simpanan pelajar, itu bisa jadi kayaknya cuma 10.000 atau 5.000 udah bisa gitu. Jadi itu hampir semua bank lah ya, itu diwajibkan oleh pemerintah untuk mempunyai produk itu. Nah, produk tabunganku waktu itu kalau nggak salah ya, tabunganku nanti itu sama satunya simple. Nah, tapi kita kalau melihat tabunganku di bank syariah sama di bank konvensional itu sama-sama tabungan punya, tetapi akadnya yang digunakan akan berbeda. Mungkin kalau yang di konvensional ada akadnya kayak bukan akad ya, ada perjanjiannya kayak oh nanti nasabah dapat ini gitu kan. Nah, tetapi kalau di bank syariah itu ada akadnya, mungkin akadnya wadiah atau apa, saya kurang tahu ya, karena itu lebih ranah ke banknya. Oke, kemudian ada tabungan itu, terus ada lagi tabungan rencana. Nah, tabungan rencana itu biasanya gini nih, tabungan yang kayak setiap bulan teman-teman itu harus ngisi tabungannya. Jadi misalnya nih teman-teman ada rencana nih, nanti lulus kuliah mau lanjut kuliah lagi S2. Nah, kalau nggak mulai dari sekarang itu menabung, nanti waktunya lulus nggak ada dana buat lanjut kuliah gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman, oh kalau gitu aku bikin tabungan rencana aja. Jadi misalnya, oh aku lulus masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dana yang dibutuhkan katakanlah untuk kuliah berapa ya, katakanlah 12 juta gitu. Nah, 2 tahun berarti 12 juta dibagi 24 bulan. Ketemulah 500.000 kan berarti per bulan. Nah, jadi teman-teman ambil tabungan rencana dengan target dana 24 juta. Nah, kalau berarti per bulannya 500.000. Nah, nanti teman-teman setor setiap bulan itu 500.000 ke rekening. Jadi itu untuk membantu perencanaan keuangan. Nah, terus biasanya yang tabungan-tabungan seperti ini itu ada kayak cover asuransinya. Jadi kalau terjadi misalnya nih setelah buka tabungan rencana kemudian meninggal dunia gitu kan, baru jalan 2 bulan katakanlah meninggal dunia, maka target dananya itu akan ditutup oleh bank. Itu ada sih biasanya, ada asuransinya, asuransi jiwa, tapi ya bukan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan itu kayak misalnya sakit nih, oh sakit tipes gitu kan, opnam di rumah sakit, nah itu nggak di cover. Nah, tapi kalau meninggal dunia dengan ada klausulnya itu tertentu, bisa diklaim gitu loh apabila memenuhi syaratnya. Oke, tapi kita di meninggal dunia karena asuransinya jiwa. Oke, terus apalagi ya tabungan mungkin itu. Nah, tabungan itu biasanya diberikan bank itu bukan hanya menjual produk tabungannya saja, tetapi ketika seorang nasabah memakai tabungan, ya kan, memakai produk funding berupa tabungan, maka bank akan menawari produk jasa yang lain, seperti misalnya kartu debit. Jadi nanti ketika punya rekening tabungan, nasabah diberikan ini kartu debit untuk mendaftarkan kartu debit sekalian. Nah, karena apa? Dengan produk jasa ini, ketika nasabah punya kartu debit, maka biasanya nasabah akan menggunakannya. Nah, ketika menggunakannya itu misalnya nih, aku bawa tuh kartu debit gitu di dompet gitu, jalan-jalan ke mall, nggak bawa uang gitu, oh bisa bayar pakai
ini gesek kartu debitnya ya. Terus kemudian ada berbagai kemudahan-kemudahan yang lain gitu kan. Terus selain itu misalnya transfer, mau beli belanja, bisa transfer dan lain sebagainya, berbagai macam kemudahan. Terus biasanya kalau sudah pakai ATM itu nasabah pun akan ditawarin mobile banking ya. Jadi dia punya ATM, dia punya mobile banking gitu. Nah, dengan nasabah menggunakan jasa tersebut, maka akan lebih besar kemungkinan nasabah itu pun menggunakan jasa. Misalnya, akhirnya dia sering transfer. Nah, bisa jadi atau sering, jadi dia udah ketergantungan nih, sering transfer, kemudian bayar token listrik. Nah, hal-hal semacam itu bisa memberikan keuntungan bank. Misalnya nih token listrik nih, beli token listrik. Bank memang tidak mempunyai produk token listrik, tapi bank menjadi agen penjualan token listrik. Nah, bisa jadi itu nanti dapat fee-based income ya. Mungkin teman-teman di sini pernah saya jelaskan di kelas juga ya. Fee-based income salah satunya itu ketika nasabah membeli token listrik menggunakan mobile banking misalnya atau ATM, itu bank mendapatkan fee. Oke, next lanjut. Nah, ini deposito. Ini gambarnya juga masih gambar yang lama ya, nggak apa-apa. Deposito itu apa sih? Nah, deposito itu simpanan berjangka. Kalau tabungan tadi bisa diambil sewaktu-waktu ya. Misalnya nih bisa diambil lewat ATM kapan aja bisa, gitu kan? Bisa ditransferin kapan aja bisa. Nah, tapi kalau deposito ini nggak bisa. Jadi teman-teman misalnya nih punya deposito, punya uang nih katakanlah 2 juta, ditempatkan di deposito. Nah, biasanya bank akan memberikan nisbah bagi hasil itu lebih tinggi. Jadi kalau untuk tabungan itu mungkin bank ngasih nisbahnya berapa gitu ya. Nah, kalau untuk deposito akan lebih tinggi daripada nisbah tabungan. Karena kenapa? Di sini deposito ini nasabah tidak bisa mengambil sewaktu-waktu. Jadi dananya ini bank bisa mengatur untuk penyalurannya lebih aman gitu. Karena kan kalau misalnya nih kalau di tabungan itu kan orang bisa narik kapan aja ya. Misalnya nih sekarang nih orang naruh dana nih 1 juta di tabungan. Besoknya diambil 500. Nah, padahal bank itu kan akan mengalokasikannya ke pembiayaan. Nah, kan harus ada pencadangan dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalau disalurkan, kemudian nasabah mengambil, itu kan bank harus nyari dana yang lain lagi. Nah, kalau deposito ini kan lebih, bisa bisa tertata gitu. Ini misalnya jangka waktu 3 bulan. Berarti selama 3 bulan ini dana dari nasabah deposito ini bisa disalurkan nih, lebih aman gitu. Oke, ini ya deposito. Tapi itu tadi. Ya, salah. Nah, terus misalnya nih deposito tapi belum jatuh tempo tapi keburu kepake gitu. Bisa nggak diambil? Itu biasanya bisa, tetapi akan ada penaltinya. Gitu. Oke, lanjutkan. Dilanjut Mbak. Next. Nah, ini giro ya. Ini gambar dari cek dan BG. Ini mohon maaf, saya ambil dari Bank Konven ya. Yang bawah itu Bank Danamon. Karena saya nyarinya di internet ya. Nah, adanya itu. Yang Bank Syariahnya nggak ada, itu ada Bank Muamalat Indonesia, dan itu kayaknya udah lama banget. Jadi giro itu beda dengan tabungan ya. Kalau tabungan itu lebih kayak ke pribadi gitu kan. Ada ATM, ada mobile banking. Nah, kalau giro ini biasanya pribadi juga bisa sih. Tapi kalau perusahaan kan mungkin nggak bisa tuh tabungan gitu kan. Nah, karena kan kalau tabungan itu bersifatnya lebih ke personal untuk pengeluarannya, karena pakai ATM gitu kan.
Nah, biasanya untuk perusahaan itu pakai giro. Jadi walaupun perseorangan juga pakai giro bisa ya. Tapi kalau perusahaan biasanya pakai giro. Nah, kalau giro itu gimana sih bedanya sama tabungan? Nah, kalau giro itu untuk pengambilannya. Kalau tabungan kan pakai slip ya. Kalau orang ngambil tuh pakai slip penarikan ya. Nah, kalau giro itu nggak pakai slip penarikan, tetapi bisa pakai billet giro BG ataupun pakai cek. Nah, yang mengambil itu pun sendiri itu boleh orang lain. Nah, kalau tabungan itu kan yang ngambil harus pemiliknya, pemilik rekening sendiri. Tapi kalau giro boleh orang lain. Jadi misalnya mau bayar, saya jual motor gitu kan, beli motor 10 juta. Nah, bayar motornya nggak perlu bawa uang 10 juta gitu, tapi kasih cek. Nah, nanti yang jual ini bisa datang ke bank, bisa nyairin dananya yang 10 juta. Oke, itu giro ya. Jadi salah satu yang membedakan itu untuk penarikannya. Kemudian akadnya juga beda. Kalau giro pakainya kalau nggak salah sih wajibah. Jadi memang nggak pakai bagi hasil, pakainya bonus. Terus itu next lanjut. Nah, ini produk jasa bank syariah ya katanya. Ada mobile banking, internet banking, cash management. Nah, cash management itu apa sih? Cash management itu pengaturan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bank. Jadi misalnya nih ada satu perusahaan, pasti kan kebutuhan transaksinya tuh banyak. Mulai dari pembiayaan, terus penggajian karyawan, terus pembayaran ke supplier, dan pembayaran ke supplier itu kan nggak cuma misalnya beli kain 1.000 ya bayar sekian, langsung bayar pakai cek gitu aja. Kadang kan enggak, kadang ada yang bayarnya tuh kayak termin. Jadi ini beli kain 10.000 ya, kemudian dibayar ya kemudian dibayarkannya kadang ada terminnya, misalnya habisnya berapa, terus ada 3 kali termin dan lain sebagainya. Terus penerimaan pembayaran dari customer. Nah, dari customer pun kadang perusahaan-perusahaan itu juga enggak 100% langsung, misalnya jual baju nih dari kain dijahit dijual baju. Langsung bajunya ini ngirim 1.000 piece baju langsung dapat uang, belum tentu. Kadang ada temponya. Jadi mungkin bisa jadi dari 1.000 itu bayar DP dulu berapa, nanti cicilan kedua berapa, nanti pelunasan berapa gitu. Kadang ada seperti itu. Nah, itu kan sangat rumit ya, nanti belum ke suppliernya. Kadang bahannya ada yang impor. Nah, kalau impor harus pakai LC misalnya, juga bajunya itu kayak Stitek nih kan dikirim nih ekspor ke luar negeri. Itu kan juga ada mungkin itu nanti ada trade service, jadi pelayanan trading transaksi luar negeri itu juga ada tuh. Nah, itu kan rumit kan di perusahaan itu. Nah, walaupun perusahaan besar itu ada financial manager, manajer keuangan. Nah, cuma memang untuk membantu meringankan, membantu memudahkan pengelolaan keuangannya, maka bank itu punya produk cash management, di mana nanti banyak kemudahan yang perusahaan-perusahaan itu bisa nikmati. Misalnya kadang kan ada perusahaan nih, misalnya tadi kayak konveksi ya, bahannya ada yang impor, kemudian ada pengiriman ke luar negeri juga, terus kemudian dia juga punya cabang di mana-mana, di seluruh Indonesia. Nah, secara keuangan kan dari pusat ke cabang dan lain sebagainya, ada limitnya kan cabang biasanya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijalankan dengan cash management gitu. Kemudian payroll itu sistem penggajian ya untuk karyawan. Misalnya tadi perusahaan tekstil punya karyawannya, buruhnya gitu kan. Ada 10.000. Nah, kalau
tiap gajian ngasih amplop, kadang ada yang gajiannya setiap minggu ngasih amplop 10.000. Nah, nggak kelar-kelar kan gitu. Nah, tetapi ketika menggunakan payroll, maka bagian keuangan tuh nggak perlu ngamplopin, karena kalau ngamplop itu ada risiko salah gitu kan. Uang harusnya nerimanya 512.000, keliru yang 2.000 dimasukin 20.000 gitu kan, kadang mirip. Nah, itu kan risiko nanti, akhirnya terjadi selisih. Nah, ketika dengan payroll, itu data aja, kayak nanti data tinggal kayak diupload gitu, dan nanti udah otomatis langsung transfer masuk ke rekening karyawan. Nah, di sini dengan cash management dan payroll, payroll kan juga masuk ke cash management juga. Nah, itu bisa jadi gini, waktunya pembayaran gaji, perusahaan tuh nggak ada duit, nggak ada dana gitu untuk bayar gaji. Nah, dengan menggunakan cash management ini bisa terbantu. Oh, ini untuk menggaji, padahal pembayaran dari pelanggan itu belum masuk. Itu harusnya udah masuk, tapi pelanggannya mundur 3 hari. Nah, padahal hari itu harus sudah menggaji karyawan. Nah, maka dengan adanya cash management itu bisa membantu. Nanti ada kayak banknya menawangi ya semacam pembiayaan, tapi dengan skema tertentu. Dan nanti banknya menawangi, nanti setelah ada pembayaran dari customer, baru nanti talangannya ditutup. Gitu. Oke. Kemudian transfer clearing RTGS. Nah, transfer itu tahu kan teman-teman ya, transfer dari rekening, antar bank. Clearing itu antar bank, ya, antar bank. Terus kemudian RTGS itu antar bank juga. Jadi RTGS itu real time gross settlement. Nah, cuma waktunya memang lebih singkat gitu. Kemudian produk jasa pembayaran ya, pembayaran tagihan, bisa bayar pajak, telepon, listrik, internet, dan lain sebagainya. Kemudian pembelian pulsa, nah ini, atau transaksi luar negeri itu tadi kayak misalnya orang yang itu pakai LC ya, eksportir itu kan mereka harus memastikan dulu kan barangnya sebelum dikirim itu kan harus ada dokumen-dokumennya. Nah, itu kerjasama dengan bank. Dan kalau seperti ini tuh nggak semua bank punya trade service ya, atau pelayanan transaksi luar negeri itu nggak semua bank ada gitu. Bank-bank yang besar biasanya yang ada. Kemudian pelayanan transaksi falas. Nah, falas itu valuta asing itu kayak bisa tukar ini, misalnya teman-teman tuh mau ke Amerika gitu kan, nah uangnya rupiah nih, harus bawa bekal US dollar kan, nah tukar USD-nya ke bank gitu misalnya. Terus bank juga punya produk funding itu yang terkait sama valuta asing juga ada sih, tapi di funding ya. Nah, tadi saya belum tuliskan. Jadi itu ada juga deposito, itu deposito US, tabungan itu US, itu ada juga. Biasanya yang ada itu, yang mata uang asing itu adanya USD ya, SGD Singapura, sama Australia, itu biasanya. Terus kemudian kartu debit, kemudian bank garansi. Nah, kalau bank garansi itu apa sih? Bank garansi itu atau bisa disebut ada jaminan bank, ada bank garansi. Jadi itu gini, itu satu perusahaan kerjasama dengan perusahaan lain. Misalnya nih, si A kerjasama sama si B. Nah, si A ini ngasih proyek ke si B. Nah, si A mau bayar ke si B untuk DP, dia takut juga kan nanti ya kalau si B ini nanti pembangunannya sesuai, kalau nggak sesuai, nah misalnya harus DP 100 juta, jadi dia kan takut nih nanti 100 jutanya bisa jadi hilang gitu kan. Nah, nanti ada bank garansi, jaminan bank atau bank garansi itu bank menjamin bahwa si B ini nanti
akan menjalankan proyeknya itu. Nah, tapi secara finansialnya, jadi kayak si B ini punya dana lah, katakanlah 150 juta atau berapa, itu ditaruh di bank. Nah, banknya ini kan akan kadang kan diblokir atau apa. Intinya dananya ini apabila si B ini buat prestasi terhadap si A, maka bank ini kayak ada jaminan gitu loh, bisa membayarkan atau mengembalikan dananya si A itu. Oke, next. Nah, ini mobile banking, teman-teman banyak yang sudah punya ya. Saya ambilnya dari BSI aja, karena yang ada di internet dari BSI. Oke, next. Nah, ini transfer atau RTGS. Pakai slip ya. Ini anggap ini untuk slip ketika transaksi dilakukan di bank. Oke, next. Nah, ini transaksi falas ya. Ada nih Mandiri Dolar ya. Ini bank konven, cuma dapatnya gambar itu sih di internet. Jadi bisa tuker uang mata uang asing. Oke, next. Dan secara syariah penukaran mata uang asing itu diizinkan. Cuma saya nggak hafal ya akadnya apa, gimana saya nggak hafal. Tapi secara fungsinya bisa. Jadi bank syariah juga melayani penukaran mata uang asing. Kayak misalnya orang mau haji, mau umroh, biasanya bank syariah menyediakan rial ya. Itu untuk jamaah bisa tukar di bank syariah. Oke, ini kartu debit. Nah, kartu debit ini macam-macam nih ya. Ini teman-teman juga ngelihat nih, ini dari satu bank aja itu ada beberapa kartu. Ada GPN, ada Visa, gitu kan. Ada yang limit tertentu, ada yang prioritas. Nah, macam-macam jenisnya. Jadi tergantung kebutuhan nasabah. Oke, next. Nah, ini jenis nasabah ya. Jadi gini, dalam memasarkan produknya, bank itu menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Nah, pasti kan akan berbeda kebutuhan nasabah satu dengan yang lain. Nah, misalnya gini, pedagang gini aja deh, pedagang cilok nih, pedagang cilok butuh jasa perbankan nggak? Butuh, gitu kan. Mereka usaha mikro, gitu kan. Nah, butuh jasa perbankan untuk misalnya kayak kur, terus buat nabung, buat tabungan rencana, gitu. Mereka butuh. Nah, itu untuk kayak pedagang ini ya, kaki lima cilok. Oke. Nah, kalau apa namanya pegawai negeri nih, pegawai negeri kebutuhannya sama pedagang cilok beda apa sama? Ya tentu beda. Kalau pegawai negeri, dia kan nggak punya usaha, tapi dia bekerja dapat gaji. Nah, bisa jadi pembiayaan yang dibutuhkan bukan kur. Kalau kur kan kredit usaha rakyat untuk usaha. Kalau pegawai negeri, mereka nggak punya usaha, tetapi butuh pembiayaan itu untuk misalnya pembelian rumah, pembelian motor, terus kemudian butuh dana untuk nyimpen produk deposito, tabungan dan lain sebagainya. Nah, nanti beda lagi nih sama pengusaha besar. Kebutuhan kebutuhan untuk transaksinya sama apa beda? Tentu beda. Karena pengusaha besar dia butuh transaksinya dalam jumlah tinggi. Kalau misalnya limit ATM itu kan kadang ada ATM kan ada limitnya ya, ada yang 5 juta atau 10 juta berapa. Nah, katakanlah limit ATM-nya aja. Kalau dia pakai limit yang 5 juta, baru pagi hari jam 10 limitnya udah habis, mungkin udah dipakai buat sarapan gitu kan. Nah, tetapi berarti beliau ini butuh, yang pengusaha ini butuh limit yang bukan hanya 5 juta. Dan dia nyimpen dana itu sampai misalnya sampai katakanlah miliaran gitu kan. Nah, maka dia butuh karena dia mobilitasnya tinggi, dia butuh fasilitas khusus. Nggak mungkin dia mau setor uang, ngantri di teller, dia nggak punya waktu. Gitu. Pakai prioritas. Nah, kalau dengan prioritas gimana? Misalnya setor, itu nggak perlu ngantri lagi di teller. Jadi udah langsung ada konter prioritas, di mana nasabah prioritas ini akan dilayani secara prioritas, nggak umum. Beda sama yang umum. Jadi mau setor ya nggak ngantri, mau ngambil nggak ngantri, mau ada mau
apa gitu, misalnya mau ngambil gitu, oh mau ngambil 50 juta, nanti saya ambil jam 9 ya, nanti jam 9 udah siap gitu loh. Dia emang ada perlakuan khusus karena mereka kebutuhan waktunya juga nggak bisa kalau lama-lama karena kan mungkin sibuk di bisnis dan lain sebagainya. Nah, tetapi nggak bisa sembarangan orang itu menjadi nasabah prioritas, tentu dengan syarat-syarat yang Bang tentuin, misalnya saldonya minimal harus 1 miliar. Jadi kalau kita punya uang 500.000 nggak bisa tuh jadi prioritas. Karena apa? Untuk melayani nasabah prioritas ini kan juga bank itu mengeluarkan ekstra biaya, ada petugasnya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cuma nabungnya mungkin 500.000 kan dan nanti nggak jadi prioritas lagi karena semua orang akan bisa mendapatkan pelayanan itu kalau cuma 500.000. Nah, tetapi kalau ternyata 1 miliar, nggak semua orang bisa dapat perlakuan prioritas. Hanya orang tertentu yang punya dana 1 miliar yang bisa menikmati fasilitas prioritas. Gitu. Pasti akan berbeda. Jadi ada retail ya, ini mikro dan kecil, kemudian menengah nih, ada yang mungkin perusahaan menengah, kemudian ada perusahaan besar atau korporasi itu kayak misalnya teman-teman tahu mungkin Sritek ya, itu udah masuk korporasi dengan asetnya sekian sudah masuk investor. Kemudian jenis nasabah pemerintahan itu seperti apa? Misalnya nih kayak kampus itu masuk ke kayak governance gitu apa ya, pemerintahan lah. Kemudian kabupaten, kota madya, itu kan mereka juga mengelola keuangan tuh. Mereka kan juga butuh bank untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Nah, itu masuk ke kriteria pemerintah. Kemudian ini prioritas tadi. Nah, terus kemudian ada linkage. Linkage itu gimana sih? Jadi linkage itu kayak teman-teman mungkin tahu BMT ya. BMT, koperasi. Nah, itu mereka kan menyalurkan pembiayaan. Nah, linkage itu, bank itu menyalurkan dananya ya, linkage ya, biasanya disebut linkage program. Nah, itu ke BMT, nanti BMT-nya tuh nyalurin ke anggotanya. Gitu. Oke. Next. Nah, sekarang tugas teman-teman itu adalah bikin mapping nasabah, di mana ini saya cuma ngasih contoh ya, teman-teman tulis 10 ya, 10 anggap calon nasabah. Dan teman-teman nanti klasifikasikan, jadi gini, kenapa sih mapping ini penting gitu, biar nggak salah. Jadi gini, misalnya benar nggak kalau pedagang cilok itu ditawarin untuk menjadi nasabah prioritas, kan nggak benar, ya kan? Malah menyinggung itu nanti. Atau pengusaha besar ditawarin pur, nggak pas kan? Nah, di sini mapping ini penting. Jadi kita nawarin seorang pemasar itu tidak menawarkan semua produk ke semua nasabah. Jadi ibarat gini, kalau pengusaha besar ditawarin pur, bakalan closing nggak sih? Bakalan pakai jasanya nggak sih? Nggak bakalan gitu kan, karena nggak sesuai kebutuhan. Terus kemudian pedagang cilok disuruh jadi nasabah prioritas. Masuk nggak? Kan nggak masuk. Nggak mungkin, kayak apa ya, sulit untuk closing gitu loh, karena nggak sesuai kebutuhan gitu loh. Orang butuh dana buat modal, dana kecil buat modal, malah ditawarin jadi nasabah prioritas. Nah, itu kan nggak pas. Gitu. Begitu juga yang satunya. Yang satunya butuh transaksi keuangan yang cepat dan dengan nominal besar, malah ditawarin pur, kan nggak cocok. Nah, ini penting seorang pemasar itu mapping, jadi menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan nasabah. Kayak misalnya sekolahan, ya kan, kayak kampus nih, UIN, itu kebutuhannya seperti apa sih? Nanti produk bank yang bisa ditawarkan itu apa? Nah, ini sekarang saya kasih tugas teman-teman untuk membuat mapping seperti ini. Minimal 10 ya, 10 nasabah, boleh perusahaan, boleh perseorangan ya. Yang 5 orang atau 5 perusahaan, terserah lah ya. Itu yang sekitaran kampus.
Jadi teman-teman kayak misalnya, oh Pak Rektor nih bisa masuk nih, oh beliau masuk ke mungkin kebutuhannya transaksinya pasti besar gitu kan. Nah, berarti bisa jadi ini produk yang ditawarkan jadi customer prioritas. Terus mungkin itu, terus yang di sekitaran kampus, oh pedagang ini apa somai depan kampus itu nanti kebutuhannya seperti apa, produk yang ditawarkan seperti apa. Nah itu teman-teman bikin itu ya, 5 yang di sekitaran kampus ya, boleh di dalam kampus, boleh di sekitaran kampus. Yang 5 lagi itu di sekitaran rumah teman-teman. Misalnya nih, oh saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Teman-teman cuma buat mappingnya kayak gini aja. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan dan membayangkan, oh misalnya nih, oh tetangganya ada yang, oh dia jualan ini nih. Kebutuhannya kemungkinan apa ya? Dibikin di map di sini. Kemudian kalau teman-teman jadi pegawai bank, maka produk yang akan pegawai bank syariah, maka produk yang akan ditawarkan apa? Nah, ini ditulis di sini. Gitu ya. Oke, gitu apakah ada yang ditanyakan mungkin terkait tugasnya ini? Nggak ada yang ditanyakan. Nah, tugasnya ini dikumpulkan ke Mbak Adel atau asisten ya, asisten aja maksimal sebelum maksimal kapan ya? Maksimal minggu depan tanggal sebentar minggu depan. Maksimal minggu depan tanggal 31 Maret ya, dikumpulkan ke asisten ya. Gitu, apakah ada pertanyaan mungkin dari asisten atau dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini bisa kita tutup. Silakan Mbak Adel. Baik, terima kasih Ibu Melia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand ya. Jika di kolom chat, silahkan ketik nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaan yang akan ditanyakan. Kayaknya nggak ada pertanyaan deh, Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa ditutup aja kelas kita, Mbak. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman, nanti silahkan absensi di link absen yang akan saya kirim sebentar lagi ya. Terima kasih.
Linknya mana, Kak? Mbak, linknya mana, Mbak? itu